Kamu pengen lebih produktif dan ngurangin distraksi, terutama dari smartphone. Selain jadi sumber distraksi, sebenarnya tuh kita bisa banget loh. Kita pakai smartphone kita setting supaya dia justru malah sedikit ngebantu kita untuk jadi lebih produktif. Nggak menjamin sih, tapi bisa sedikit membantu. Udah, kita terima aja kenyataannya. Kalau sehari-hari itu kita nggak akan bisa lepas dari benda ini. Setiap aspek kehidupan kita itu pasti pakai ini. Kerja, kuliah, sekolah, pasti pakai smartphone. Kalau kita ngomongin produktif ya, nggak ada cara yang paling ampuh selain ya benda ini kita singkirkan gitu. Kalau kita lagi fokus ngerjain sesuatu, ya udah taruh di tempat lain aja, nggak usah taruh di dekat kita. Itu cara yang paling ampuh. Tapi coba realistis dikit, emang seberapa banyak sih dari kita yang bisa? Susah kan? Nah, kalau susah, mending ya smartphone ini aja yang kita setting gitu. Kita manfaatkan fitur-fitur yang dia punya. Nah guys, kalau bagi saya, sumber distraksi utama dari smartphone itu adalah notifikasi gitu. Jadi kalau notifnya tiba-tiba muncul, pop up gitu, somehow selalu bikin kita pengen ngecek lagi handphone. So buat kalian pengguna iPhone, kalian bisa pakai fitur yang namanya Focus. Let's go! Nah guys, contohnya yang saya lakuin, saya punya 3 mode fokus yang saya custom set sesuai dengan kebutuhan saya tentunya. Yang pertama adalah mode fokus kerja. Di mode ini saya mute sementara ya notif-notif dari aplikasi-aplikasi yang nggak penting. Contohnya kayak dari sosmed, kayak dari e-commerce, itu kan sering banget tuh ngebombardir kita dengan notif-notif yang nggak penting. Di mode ini, saya cuma bolehin notif ataupun telepon gitu ya dari orang-orang yang penting, terutama dari istri. Yang kedua, mode me time. Mode ini saya pakai untuk kegiatan kayak misalnya nulis, tapi bukan yang nulis buat kantor, bukan yang serius-serius banget gitu. Kayak misalnya bikin draft konten, atau misalnya sekedar baca buku, kayak gitu-gitu. Di mode me time ini, notifikasinya saya lebih longgar, nggak seketat di mode yang pertama tadi, fokus kerja. Notif dari WhatsApp, semuanya saya nyalain, dari email juga. Tapi khusus dari sosmed tetap saya matiin, karena tetap bisa ganggu. Kalau yang ketiga ini, saya pakai ya untuk tidur ya, sesuai dengan namanya. Berarti yang custom set itu cuma 2, cuman yang fokus kerja sama yang me time. Kalau yang mode untuk tidur ini udah default ya, udah bawaan dari handphonenya. Kalau yang ini, saya set fungsinya untuk balikin ke setelan awal. Semua notif boleh. Ya intinya buat matiin salah satu fokus yang udah kita nyalain tadi. Kalau kita udah set custom fokus kayak gini, kita tuh enak banget gitu. Jadi gampang gitu. Kalau kita misalnya lagi mau fokus kerja, ada sesuatu yang mau dikejar gitu ya, kita tinggal nyalain fokus kerja dalam case saya gitu ya. Ya udah, saya biarin handphonenya tanpa mengganggu saya gitu. Dan ya semoga dengan memanfaatkan fitur ini produktivitasmu bisa sedikit meningkat. Oke, kita langsung aja ke cara bikinnya gimana. Oke guys, ini adalah tampilan dari home screen handphone saya. Saat ini tidak menyala fokus apapun. Nah, di bagian widget ini udah ada 4 mode yang bisa saya klik. Fokus personal, fokus kerja, fokus me time, fokus tidur gitu. Jadi kalau sesuai tadi yang udah jelaskan, fokus kerja nggak ada notif sama sekali. Kalau fokus me time ada sebagian notif. Kalau fokus tidur ya buat tidur, nggak akan masuk notif apapun, sama kayak fokus kerja. Kemudian kalau fokus personal ini untuk balikin lagi sesuai kayak gini. Jadi kalau misalnya kita mau fokus kerja tinggal diklik aja. Nah menunya juga akan berubah. Menunya bisa kita customize aplikasi apa aja yang bisa muncul gitu di home screen-nya. Kalau kita ganti untuk fokus me time, ini sesuai dengan selera saya ya, sesuai dengan kebutuhan saya. Saya butuhnya untuk kerja, untuk me time gitu. Nah teman-teman silakan nanti sesuaikan dengan kebutuhan kalian gitu. Kalau buat matiin, saya pencet lagi fokus personal, dia balik lagi ke settingan default gitu. Nah, cara bikinnya kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah kita set dulu fokusnya. Kemudian yang kedua baru kita bikin widget supaya dia muncul di home screen kayak gini. Karena buat setting fokus sebenarnya bisa dilakukan dari menu drop down sini. Kemudian ini ada menu fokus. Kemudian kita tinggal pilih fokus mana yang ini. Cuman terlalu agak lebih panjang gitu. Kita harus gini, terus kita harus pilih lagi menunya gitu, dibandingkan dengan dari home screen. Kita tinggal pencet sesuai dengan kebutuhan, mau pindah di fokus yang mana aja gitu. Oke, kita langsung aja. Yang pertama kita set fokusnya dulu. Nah, untuk set fokus ini ada di menu setting teman-teman.
Oke, dia ada di menu fokus, tinggal di search aja fokus, nanti akan muncul. Nah, ini fokus yang udah ada ya. Kalau teman-teman mau set baru, misalnya tambah di add ini, tambah, kemudian custom. Bisa juga pilih template yang udah ada. Dalam video ini kita custom. Kemudian kita namain misalnya fokus test ya. Contoh lah fokus test gitu. Warnanya hijau karena belum ada hijau. Kemudian kita bisa pilih simbolnya, simbol kunci atau simbol apapun lah. Misalnya sebagai contoh buat headphone ya. Kemudian kita next. Oke, kita customize fokus. Nah, di bagian ini teman-teman baru kita custom sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika fokus ini kita nyalakan, dia akan melakukan apa gitu. Dia akan memblokir notifikasi dari aplikasi apa atau dari orang siapa gitu. Oke, di sini ada dua, ada people and apps. Yang pertama kita ke people dulu. Kita klik. Di sini ada dua pilihan. Ada bisa kita pilih silence notification from atau allow notification from. Jadi sebenarnya udah jelas dari artinya. Cuman kalau misalnya silence notification from, artinya mode fokus ini dia hanya nge-mute sementara notifikasi-notifikasi dari orang yang kita pilih. Misalnya saya ketika hidupin ini saya nggak pengen dapat notifikasi dari orang ini gitu. Jadi misal dari ACOLX gitu, tinggal tambahin aja. Jadi ketika nyala kita nggak akan dapat notif dari dia sekalipun dia ngechat gitu atau dia nelpon. Kalau kita di pilihan satunya allow notification from, artinya kita bisa pilih banyak. Nah, orang-orang ini yang saya bolehin notifnya nyala. Kalau mau ditambahin tinggal klik add. Gitu ya. Oke. Sorry. Cancel. Nah, kalau apps juga pada prinsipnya sama. Ada silence from and allow from. Kalau silence sama ya, kita ngeblokir aplikasi tertentu yang kita tentukan, atau allow kita bolehin dari aplikasi tertentu yang kita bolehin. Oke, silahkan diisi sesuai dengan kebutuhan kalian aja. Alright. Nah, kemudian udah nih fokus test, contohnya udah jadi. Kita udah bikin satu fokus. Kalau teman-teman mau tambah lagi silahkan ditambah lagi sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, langkah pertama kita udah bikin fokus mode custom sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya supaya nongol di sini menjadi home screen, ini kita delete dulu ya. Sebagai contoh remove widget. Nah, selanjutnya kita atur shortcutnya terlebih dahulu. Shortcutnya itu ada di menu sini, menu namanya shortcut. Oke. Nah, ini jadi ini adalah atasnya ini ada starter shortcut. Ini sebenarnya default bawaan dari iPhone. Tapi ini maksudnya adalah dia semacam kayak grup-grup gitu loh. Folder. Jadi dalam folder starter shortcut ini ada banyak, ada fokus personal, fokus me time, fokus kerja, fokus tidur dan lain-lain gitu. Nah, pada saat kita menambahkan, kita klik tambah di sini. Nggak ada sih. Nah, gitu ya. Nah, di sini kita bisa pilih, misalnya warnanya kita ganti. Tadi kan warna hijau ya, warna hijau. Kemudian logonya sama juga bisa kita kita pilih. Silahkan disesuaikan. Kemudian kita bisa ganti namanya ya. Tadi kan namanya fokus test ya, fokus test. Nama yang kita klik, yang kita isi di shortcut ini, itulah nanti yang akan muncul di bagian home screen kita. Oke, fokus test. Dan oke. Kemudian kita pilih add action. Jadi kalau ini tombolnya udah ada tapi dia nggak ngapa-ngapain. Nah, makanya kita tambah actionnya. Ketika klik dia itu bakal ngapain. Nah, oke. Berarti kan kita pengennya ketika klik dia menyalakan fokus yang udah kita set. Makanya actionnya kita pilih fokus. Nah, ini ada set fokus. Oke. Nah, ini do not disturb ini adalah salah satu fokus. Tapi kan kita pengen nyalain fokusnya yaitu fokus test tadi yang udah kita bikin ya. Kita ganti. Kita cari tadi ini fokus test yang kita bikin tadi barusan. Nah, kita nyalain dia menjadi on until turn off. And then kita done. Nah, tadi saya bilang starter shortcut ini kan folder. Jadi nanti yang akan muncul di bagian widget itu adalah folder. Nah,
yang barusan saya bikin fokus test, dia nggak masuk di folder starter shortcut. Nah, makanya kita masukin. Kita ibaratnya kita pindahin dulu ya. Kita move ke starter shortcut. Oke, muncul ya. Sebenarnya teman-teman bisa aja bikin folder baru. Jadi nggak harus dimasukin ke starter shortcut. Bikin folder shortcut sendiri juga nggak apa-apa. Soalnya nanti di widgetnya itu bisa kalian atur folder mana yang muncul gitu. Cuman untuk video tutorial ini kita ngikutin aja ya, kita masukin di starter shortcut. Nah teman-teman, jadi nanti di widget dia akan muncul sesuai dengan urutan ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Ini kan ada shortcut lain nih. Nah nanti kalau teman-teman mau atur urutannya, diatur dari sini. Misalnya yang mana yang mau pertama nih, ini misalnya digeser, ini misalnya digeser gitu. Oke, urutannya dia mengacu di sini. Nah, selanjutnya kita udah bikin shortcutnya. Selanjutnya kita bikin widgetnya supaya dia muncul di sini seperti contoh tadi ya. Nah, oke, untuk bikin widget kita di sini ada sedikit tombol search. Nah, kita klik tahan, kemudian kita klik add. Ini widget ya. Nah, kita kan mau nambahin shortcut. Kita search. Muncul shortcut. Oke, nah ini adalah pilihan yang muncul. Kalau ini 1 biji shortcut, kalau ini ada 4. Sesuai dengan contoh yang awal tadi. Kalau ini bisa kita munculin lebih banyak, cuman nanti resikonya dia ngambil satu layar gitu. Jadi icon-iconnya nanti akan kegeser ke halaman berikutnya. Nah, untuk contoh tadi saya pakai yang ini, add widget. Nah, oke. Dia ini bisa kita atur mau taruh di bawah, tengah, atau di paling atas, terserah teman-teman. And then kita pilih done. Oke. Nah, di sini kan dia masih ngacak tuh, ya, karena kan dia ngambil semua folder. Ingat tadi kita masukin folder fokusnya di folder namanya starter shortcut. Nah, kita bisa edit widgetnya. Kita pilih foldernya yang starter shortcut aja. Gitu. Sehingga dia hanya akan muncul shortcut yang ada di starter gitu. Oke. Di sini ada fokus personal, fokus test yang tadi udah kita bikin, kemudian ada fokus kerja, fokus me time. Nah, jadi bisa tinggal kita klik aja sesuai dengan kebutuhan kita. Simple and easy. Itu aja teman-teman, semoga hal kecil ini tidak akan membuat produktivitas kalian langsung meroket, tapi at least bisa sedikit membantu. Alright, good luck.